Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua di kelas Tunas Remaja. Pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita mau menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat kekuatan dan kesehatan buat kami semua Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur buat segala yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, membawa kami Tuhan untuk masuk lebih dekat lagi, untuk merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap media yang kami gunakan Tuhan, peralatan yang kami pergunakan, kami serahkan semua tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati bahwa adalah sahabat kita. Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Katakan lebih lagi, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus, sahabatku. Katakan sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu
dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kami bersyukur. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang selalu ada. Kau yang mengenal hidup kami, Kau yang menyertai langkah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiralama shikaralama shangayaratamo. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan lebih lagi. Betapa Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Dia Tuhan yang setia, Dia sahabat yang paling baik dalam hidup kita. Ya Rabba shikara lama takana ya lama shikira rarararamo. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lebih lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
karunia dalam hidup kami, yang memberkati kami, yang menyembuhkan kami, yang menguatkan kami, dan yang mendidik kami dalam kebenaran. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu. Kau berbicara buat setiap kami di Tunas Remaja ini Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami, dalam masa remaja kami, bahkan selama-lamanya. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Mari berbicara melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita lebih lagi, kita buka telinga kita buka hati kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pagi hari ini adalah My Best Friend atau teman terbaikku. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di dalam firman Tuhan ini kita baca bersama-sama bahwa seorang sahabat itu menaruh kasihnya itu setiap waktu. Bahkan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada yang punya best friend pagi hari ini di rumah ataupun di sekolah? Mungkin ada ya yang sudah punya sahabat, dia itu sahabat terbaikku. Atau sering orang bilang itu best friend forever. Wah, foto bareng sahabat terus dikasih hashtag di situ BF, best friend forever. Dengan harapan bahwa atau kita dan teman kita itu akan menjadi teman baik atau sahabat baik itu selamanya. Sahabat itu berbagi cerita, teman berbagi cerita, baik itu senang, baik itu sedih ya, baik itu dalam keadaan apapun ya, sahabat yang kita ingin adalah dia yang bisa menjadi teman curhat, yang bisa ngasih solusi. Namun ada juga mungkin di antara teman-teman semuanya itu yang gak punya sahabat, atau bahkan mungkin punya pendapat bahwa sahabat itu gak ada, teman saja. Kenapa ada orang yang berpikiran situ ya? Kenapa ada anak-anak yang mungkin apa sih sahabat itu gak ada gitu. Apa kira-kira yang menyebabkan seseorang itu berpendapat seperti itu? Bisa jadi yang pertama mungkin dia pernah disakiti, atau mungkin dia pernah dikecewakan dengan temannya tersebut. Sehingga tidak ada kepercayaan. Ya, ketika dia mulai percaya, temannya itu nyakitin. Ketika dia mulai cerita, temannya itu mengecewakan. Mungkin hal itu yang menyebabkan seseorang ini gak percaya bahwa sahabat itu ada. Atau mungkin dia ngerasa cuma dimanfaatin aja. Temannya datang ketika lagi ada perlu, ketika mau pinjem PR baik-baikin ya, ketika mau pinjem tugas manis-manis datangnya ya, setelah itu gak diingat lagi ya. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu, aku cuma dimanfaatin aja, cuma disuruh nganterin ke sana, nanti kalau dia udah gak ada temennya kita dicuekin. Nah mungkin ada orang berpikiran seperti itu, jadi dia beranggapan bahwa sahabat itu gak ada. Nah, kalau ada yang punya sahabat hari-hari ini sudah masuk di kelas 7, 8, mungkin ada yang punya sahabat yang baru di sekolahnya, ada punya teman yang baru. Nah, kalau Tuhan sudah berikan teman yang baik di sekeliling kita, jangan disakitin, jangan dikecewakan, tapi terus jaga teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Caranya gimana Kak? Harus dipegangin terus? Bukan seperti itu. Kita bisa menjaga sahabat-sahabat kita bisa menjaga teman-teman kita itu hanya dengan doa. Doakan mereka satu persatu. Doakan mereka yang sudah baik dengan kita. Doakan sahabat kita. Ya. Sahabat itu orang yang Tuhan berikan bagi kita
untuk menguatkan, dan juga untuk mengingatkan. Dia nggak hanya ada saat kita senang, tapi saat kita susah, sahabat yang baik itu tetap ada di sana. Ya, ketika kita melakukan hal yang salah, sebagai sahabat yang baik, dia pasti menegur kita, mengingatkan, jangan gitu dong gitu. Jangan berkata seperti itu atau jangan lakukan itu. Ya, ketika kita mau melakukan hal yang salah dan sahabat kita itu melihat, pasti dia akan mengorek. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Sahabat kita itu tidak mau kita terjerumus atau kita masuk di dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, anak-anak di Tunas Remaja, persahabatan itu tanpa disadari juga bisa membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita atau membentuk kebiasaan kita. Jadi kita harus mulai berhati-hati dalam memilih sahabat, memilih teman. Ya, ketika kita bersahabat dengan teman yang baik, dengan pergaulan yang baik, maka pergaulan kita juga ikut baik. Ingat dalam firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus pandai-pandai dalam bergaul, pandai-pandai dalam memilih teman atau sahabat. Dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab, ada kisah persahabatan yang begitu indah. Dalam Perjanjian Lama, ada di situ adalah Daud dan Yonatan. Tuhan memberkati persahabatan Daud dan Yonatan. Meskipun Saul, ayahnya Yonatan itu hendak membunuh Daud, melakukan berbagai macam cara untuk membunuh Daud. Tapi Yonatan, si anak Raja Saul ini, dia tidak segan membantu Daud, bahkan menguatkan Daud. Ketika Daud ada dalam keadaan yang tidak baik, ketika Daud lemah, Yonatan datang untuk menguatkan. Karena kasihnya Yonatan ini begitu besar kepada Daud, bahkan Yonatan ini mempercayakan kedudukan sebagai raja yang harusnya dia yang duduk sebagai raja itu, tapi Yonatan ini memberikan kepercayaan kepada Daud memberikannya kepada Daud. Nah, persahabatan yang seperti inilah yang bisa kita contoh. Sahabat itu rela berkorban. Ya, sahabat itu rela berkorban. Apakah persahabatan yang kita miliki saat ini atau hari-hari ini itu adalah persahabatan yang mau berkorban atau hanya mau mengambil keuntungan, memanfaatkan saja? Biarlah setiap kita bisa memposisikan diri kita bisa menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kita. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 6 berbunyi demikian, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Firman Tuhan ini sangat jelas bahwa dikatakan kawan itu melakukan pukulan dengan maksud yang baik. Dalam arti kata, dia melakukan teguran buat kita, dia mengingatkan kita, mungkin rasanya sakit atau mungkin rasanya tidak menyenangkan. Tapi ada maksud baik di balik apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Karena dia gak mau kita melakukan hal yang salah terus-menerus. Untuk itu dia melakukan hal yang kelihatannya tidak baik, tidak menyenangkan, tetapi itu bermaksud baik untuk kebaikan kita. Ya, kalau kita salah, kita ditegur sama sahabat kita diingatkan oleh sahabat kita, ya jangan sakit hati karena dia mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Dalam persahabatan juga diperlukan adanya keterbukaan dan juga kepercayaan. Selain itu yang tidak kalah penting, dalam persahabatan itu diperlukan kejujuran. Harus ada kejujuran satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ketika kita bersahabat dengan siapapun, ya, dengan
dengan teman kita mungkin di kantor ya, kalau sih di kantor, mungkin di sekolah, di rumah, maksudnya dengan tetangga kita. Ya, ketika punya sahabat, kita harus miliki keterbukaan dan kepercayaan. Puji nama Tuhan. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-9, firman Tuhan juga mengingatkan kita tentang sahabat. Kita buka sama-sama dalam Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat karib. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat karib. Di sini diperlukan sifat mengalah satu dengan yang lainnya, ya, agar persahabatan itu bisa tetap kuat, persahabatan itu bisa tetap awet. Kita perlu untuk punya kasih dalam persahabatan itu. Karena kita mengasihi, makanya kita menegur. Karena kita mengasihi, makanya kita mendoakan, ya. Karena kita mengasihi, makanya kita mau bertumbuh sama-sama dalam persahabatan itu jadi persahabatan yang baik. Jika saat ini masih ada di antara teman-teman yang mencari atau pengen dong punya sahabat, mungkin dalam hati mungkin pengen punya sahabat, minta sama Tuhan. Ya, Tuhan pasti memberikan seorang sahabat yang baik ketika kita benar-benar minta sama Tuhan. Dan jika saat ini di antara teman-teman semuanya sudah punya sahabat, hargai persahabatan yang sudah ada. Ya, kasihi sahabatmu, doakan sahabatmu. Jika dia belum mengenal Tuhan, terus doakan sampai dia bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau sudah sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, sahabat kita juga sama-sama sudah mengenal Tuhan, ya, ayo bangun persahabatan kita menuju ke arah yang baik. Misalnya, yuk janjian dengan sahabatmu, doa bareng yuk gitu. Misalnya janjian baca firman bareng yuk gitu. Jadi nggak cuman janjian mungkin untuk main bareng, main game bareng, atau mungkin bikin TikTok bareng atau apa. Tapi pilih hal-hal yang bisa menumbuhkan iman kalian, ya. Pilih hal-hal yang bisa membangun iman kalian. Ajak masuk dalam pelayanan sama-sama. Ajak baca firman sama-sama. Lebih asik kalau kita punya partner doa, ya, punya partner baca firman yang bisa saling ingetin. Kamu udah doa belum? Kamu udah baca firman belum? Kalau belum, ayo sama-sama gitu. Misalnya kamu di perjanjian lama, perjanjian baru gitu kan. Jadi ada yang mengingatkan kita untuk sama-sama kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya itu sangat perlu. Dan adik-adik semuanya, di atas semua sahabat kita yang ada di dunia ini, ada satu pribadi yang jelas-jelas tidak pernah meninggalkan kita. Yang jelas-jelas mengasihi kita. Yang jelas-jelas sayang banget sama kita. Ya, Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah sahabatmu dan sahabatku yang mungkin tidak terlihat, tapi Tuhan kita bisa mendengar. Dialah sahabatmu dan sahabatku yang mau untuk menerima semua curhatan kita. Yang mungkin sahabat kita di dunia gak punya waktu mungkin ya. Mungkin lagi sibuk atau gak bisa menerima keadaan kita. Tapi Dialah Tuhan Yesus pribadi yang bisa menerima kita apa adanya. Dialah sahabat kita yang punya hati yang luar biasa, mau berkorban. Adik-adik ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita? Dia rela mengorbankan, bahkan
nyawanya sendiri untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mencintai kita. Karena Tuhan Yesus mau kita diselamatkan. Jadi ayo terbuka sama Tuhan. Kalau ada masalah ya yang gak bisa diceritakan oleh siapapun, masuk kamar, ya tutup pintu kamarmu, cerita sama Tuhan. Kamu mau nangis, kamu mau cerita hal yang senang, cerita hal yang sedih sama Tuhan, sangat diizinkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa mendengar, bahkan Dia Tuhan yang bisa berbicara buat kita. Asal apa? Kita buka hati sungguh-sungguh sama Tuhan. Ceritakan semua tentang hidupmu kepada Tuhan. Ceritakan tentang semua yang kamu alami kepada Tuhan. Tuhan itu senang ketika kita mau datang sama Tuhan. Ya, Tuhan itu senang ketika kita mau terbuka sama Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi. Seluruh hidup kita Dia tahu. Pujian katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Seluruh isi hati kita Tuhan tahu. Ya, karena Dialah Tuhan yang menciptakan kita. Dialah sahabat kita yang terbaik. Dialah sahabat di atas semua sahabat yang ada di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Dialah best friend kita yang sesungguhnya. Dia selalu ada buat kita. Karena Dia Tuhan, Allah Immanuel. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan teman-teman yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat mereka yang selalu berdoa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Kau memberkati mereka Tuhan. Kau memberkati baik yang ada di kota ini maupun yang ada di luar kota sekalipun Tuhan. Kau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini mungkin rindu, pengen punya sahabat, pengen punya teman dekat. Tuhan Kau yang menghadirkan sahabat di dalam hidup mereka. Bahkan pribadi-Mu sendiri adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Engkaulah sahabat kami yang sejati Tuhan Yesus. Hadir dalam setiap pribadi anak-anak remaja-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui isi hati kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau masuk dalam hidup kami. Mari Tuhan Kau ambil alih hidup kami. Tetaplah Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Menjadi sahabat yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mengingatkan kami Tuhan Yesus bahwa keberadaan kami Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Keberadaan kami saat ini di tempat kami masing-masing, kami harus memposisikan diri kami menjadi pribadi yang baik, yang menyenangkan, yang bisa saling mendoakan Tuhan Yesus satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang baik dan luar biasa di hadapan Engkau. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, untuk persembahan minggu ini bisa dimasukkan pada kotak atau kaleng yang sudah disiapkan di rumahnya masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita pujikan kemuliaan bagi Tuhan. Datanglah kerajaanmu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Mari semuanya angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.